Ingin belajar investasi tapi takut riba? Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana caranya berinvestasi saham syariah untuk pemula. Selain membahas bagaimana cara daftar dan membeli saham, saya juga akan memberikan contoh-contoh perusahaan yang termasuk sebagai saham halal dan broker saham yang hanya butuh modal awal sedikit. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Buat teman-teman yang punya uang berlebih, kalau uangnya hanya didiamkan saja, nanti akan tergerus oleh inflasi. Salah satu alternatif selain uangnya ditabung adalah diinvestasikan untuk beli saham. Kasarnya, kita kayak membeli sebagian dari perusahaan lain lah. Jadinya, kalau mereka mendapatkan keuntungan, kita juga akan dapat untung dalam bentuk dividen secara rutin. Enak kan? Kita nggak ngapa-ngapain, tapi ikut dapat keuntungan dari bagi hasilnya. Selain itu, kalau harga sahamnya sudah jauh lebih tinggi dari waktu kita beli, maka kita juga bisa menjual saham tersebut dan dapat keuntungan dari selisih harganya. Banyak orang yang beranggapan bahwa investasi saham itu membutuhkan uang yang sangat banyak dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Padahal sebenarnya dengan modal beberapa ratus ribu rupiah saja, teman-teman sudah bisa mulai berinvestasi saham. Dulunya saya pribadi males gitu berurusan dengan saham karena khawatir itu perusahaan ngapain aja ya. Karena kalau kita membeli saham kan kita jadi ikut memiliki sebagian perusahaan tersebut ya, walaupun persentasenya kecil. Tapi jangan-jangan nanti saya ikut kecipratan dosanya kalau perusahaannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi, ada loh saham-saham yang sudah memenuhi ketentuan syariah. Jadinya kita bisa berinvestasi saham syariah. Selain bisa dapat keuntungan finansial, kita juga bisa lebih tenang karena uangnya lebih jelas asal-usulnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah saham berbasis syariah. Ini adalah saham di mana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga memiliki dewan pengawas syariah. Kemudian ada juga tipe yang kedua, yaitu saham yang sesuai prinsip syariah. Jadi ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jenis usaha, produk, barang, atau jasa mereka, serta akad dan pengelolaan emitennya tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Emiten itu kalau singkatnya sih perusahaannya lah ya. Dan selain itu, pendapatan yang berbasis bunga di perusahaan tersebut harus lebih kecil dari pendapatan syariahnya, dan utang mereka yang berbasis bunga pun harus lebih kecil daripada asetnya. Berikut adalah daftar saham halal yang mengacu pada Jakarta Islamic Index atau JII. Sebagai catatan, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya tampilkan nama-nama perusahaan ini berdasarkan pergerakan harga dalam 5 tahun terakhir, pendapatan atau revenue per tahunnya,
profit per tahunnya, dan juga kapitalisasi pasarnya. Karena listnya panjang ya, saya tidak akan sebutkan satu persatu ya guys. Teman-teman bisa lihat aja di sini, atau silakan di-pause aja dulu videonya kalau kalian ingin membaca lebih detail. Kalau teman-teman ingin saya membuat video terpisah yang membahas kinerja perusahaan-perusahaan ini dan saham mana yang kira-kira lebih menguntungkan, silakan like video ini dan komen di bawah. Sekarang pertanyaannya, kalau mau beli saham gimana caranya ya? Nah, pertama-tama teman-teman tentunya perlu mendaftar dulu lewat perusahaan sekuritas atau nama lainnya adalah broker saham. Sebenarnya tinggal di Google aja sih, tapi pastikan perusahaan brokernya itu memiliki izin sebagai perantara pedagang efek atau PPE, atau wakil perantara pedagang efek atau WPPE dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh broker yang syarat deposito awalnya rendah. Yang pertama adalah Indo Premier Sekuritas. Broker ini menawarkan pembukaan akun tanpa minimal setoran awal. Artinya, kamu dapat memiliki akun saham di Indo Premier tanpa menyetorkan uang sepeser rupiah pun. Namun, perlu diingat bahwa bermain saham membutuhkan modal. Saat ini, transaksi dikenakan biaya 0,19% untuk beli saham dan 0,29% untuk jual saham. Selanjutnya, ada broker yang namanya Provindo International Securities. Broker ini deposit awalnya minimal Rp100.000. Lumayan kan, daripada uangnya hanya dipakai jajan gak jelas, mending dipakai untuk belajar investasi halal. Selanjutnya ada juga RHB Sekuritas Indonesia. Broker yang ini juga deposit awalnya hanya Rp100.000 dan RHB ini juga memiliki fasilitas margin di mana limit transaksinya adalah 2 kali nilai jaminan. Jadi kalau istilah kasarnya sih kalian bisa ngutang dulu lah kalau mau investasi. Tapi sebagai catatan ada bunganya 18% per tahun. Jadi baiknya jangan ngutang lah kalau mau investasi untuk menghindari riba. Sebenarnya masih ada banyak lagi perusahaan broker, tapi rata-rata mereka meminta dana awal yang lebih tinggi. Silakan teman-teman Google aja dulu ya dan riset dulu kira-kira broker mana yang cocok untuk kebutuhan kalian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, dokumen persyaratan pembukaan rekening efek yang diperlukan secara umum adalah fotokopi KTP, fotokopi NPWP. Nah, kalau kalian belum punya NPWP, bisa melampirkan NPWP orang tua atau suami, atau ada opsi digantikan dengan surat keterangan tidak punya NPWP. Tapi sebenarnya bikin NPWP itu gampang loh, bisa daftar online juga. Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya membuat NPWP, silakan klik link di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas, karena saya sudah pernah membuat video terpisah tentang ini. Selanjutnya, persyaratan untuk membuka rekening efek adalah fotokopi halaman depan atau cover buku tabungan, dan juga perlu menyediakan materai 6.000 minimal 2 buah. Kemudian, untuk membuat rekening saham, teman-teman tinggal pergi aja ke perusahaan brokernya, kemudian isi formulir dan memberikan dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menyetor deposit awal yang akan masuk ke rekening dana investor atau RDI. Contoh bank yang memfasilitasi RDI adalah BCA, BCA Syariah, Mandiri, CIMB, dan Permata. RDI ini khusus untuk memfasilitasi transaksi jual beli pada pasar modal ya teman-teman. Jadi biasanya terpisah dengan tabungan yang biasa. Lalu kalau RDI-nya sudah jadi, Anda bisa mulai setor uang. Saldo awal RDI itu berbeda-beda tergantung dari sekuritas yang Anda pilih. Tapi umumnya saldo RDI yang paling murah itu 100.000, tapi ada juga yang 1 juta, 3 juta, 5 juta, dan sebagainya. Lalu kalian tinggal beli saham aja deh sesuai dengan perusahaan yang teman-teman pilih.
Tapi tentunya sebelum berinvestasi saham, cari dulu ya informasi bagaimana performance perusahaan tersebut. Carilah perusahaan bersaham halal dengan track record yang terbukti mendatangkan keuntungan secara konsisten. Selain itu, baiknya uangnya teman-teman diversifikasikan juga. Jangan semuanya diinvestasikan jadi saham. Kalau saran saya pribadi, baiknya ya uang itu sebagian ada yang diinvestasikan di saham, tapi harus ada juga yang ditabung, ada yang mungkin ditaruh di deposito syariah, ada juga yang dijadikan modal usaha, dan sebagainya. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!